Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, hari ini saya quick update aja dulu ya. Jadi kita yang penting ngasih update pergerakan ke teman-teman dari beberapa saat yang lalu, beberapa update video terakhir. Ada beberapa video yang saya ngebahas tentang bagaimana Bitcoin itu memiliki potential untuk menjadikan zona ini sebagai lower high. But here's the good news teman-teman. Sebenarnya gara-gara weekly close yang udah bisa dibilang hampir mengengulf seluruh tekanan jual yang terjadi pada pergerakan 2 minggu lalu, di sini letak invalidasinya. Jadi kita ngelihat technically apa yang terjadi pada pergerakan minggu lalu itu adalah bagian dari mengisi fair value gap ini. Ya, ini ada fair value gap guys. Dan terisi full. Oke, ini kalau saya hapus, nanti saya balikin ya teman-teman ya. Sebenarnya fair value gap kita bisa ngeliat dua metode. Yang pertama adalah yang standar, yaitu menggunakan 3 candle formation, which is saya bawa ke sini, dan this is the proses pengisian fair value gap itu. Atau yang kedua, menurut saya lebih reliable, yaitu kita lihat where's the highest point, yaitu di sini. Kita bawa ke samping seperti ini. That's the fair value gap juga, yang sebenarnya technically menjadi lebih mantap, menjadi lebih krusial karena kita juga mengandalkan previous support resistance atau previous high point. Dan kita dapati testing itu terjadi pada 2 minggu yang lalu. Ya, harga testing 111.800, snap and then rebound. Oke, the next week-nya open, habis itu dibawa retracement correction ya ke 112 ribuan something. That's also menjadi momen retest daripada Bitcoin untuk kemudian memvalidasi potential higher low-nya ya on the higher time frame. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi adalah kita mendapati lah ya adanya bullish engulfing close pada saat hari Minggu lalu. Habis itu pergerakan berikutnya kita memiliki bias yang relatif bullish di follow up berdasarkan internal structure-nya. Tapi kita punya kekhawatiran, kita punya concern, kita punya yang namanya perhatian khusus pada zona level ini. Tepat di mana adanya potensi Bitcoin bisa menciptakan yang namanya lower high. Nah, decision-nya seperti apa gitu kan? Kalau saya pribadi, decision-nya lebih banyak following internal structure. Ya, saya selalu menekankan kepada teman-teman followers untuk fokus hanya pada market structure aja. Jadi fokus pada market structure, cuman downside-nya, ya, kelemahannya biasanya adalah kalau kamu fokus ke time frame kecil kayak 15 menit, 30 menit, problemnya adalah time frame besar. Jadi kayak 4 jam, 1 hari gitu ya. Kita tahu nih, wah ini potensi resistance nih, wah ini potensi tahanan nih. Oke, tapi sifatnya potensi. Ingat baik-baik, kalau semua proses itu terjadi dari time frame yang paling kecil. Jadi nih teman-teman sekalian, kalau kamu lihat kondisi di sini, ini kalau 15 menit nggak reversal bullish duluan, dia nggak akan naik. Ya, kadang-kadang kan ada ya beberapa case teman-teman melihat, saya melihat teman-teman itu menggunakan time frame besar, kayak 4 jam, 1 jam gitu kan, sebagai patokan di mana dia akan rebound gitu. Sebenarnya kalaupun kamu udah tahu di mana dia akan rebound, I think the most important clue yang kita harus temukan adalah time frame kecil valid nggak reversal. Kalau 4 jamnya, walaupun dia sampai support, tapi 5 menit aja dia masih bearish, secara struktur, ini adalah kondisi di mana secara setup itu kemungkinan besar jadi invalidasi. Nah, berawal dan beranjak dari idea tersebut. Saya bawa sampai ke tradingan saya. Jadi, sistem yang saya manfaatkan untuk saya trading sehari-hari adalah memanfaatkan internal structure. So, as long Bitcoin nunjukin internal structure-nya positif atau bullish gitu ya teman-teman sekalian, di situ saya memanfaatkan. Jadi kalau kalian lihat nih kemarin yang saya share waktu di Discord ya, kenapa saya ada decide entered long ya sesimpel itu. Karena kita ngelihat bahwa market structure bullish, iya benar kita dekat resistance, tapi why not gitu kan. Ada kesempatan, tetap ada kemungkinan kita bisa start rebound dari situ. Dan akhirnya malah break resistance ya. So, dari idea tersebut, itu yang menjadikan saya mengambil transaksi long on Bitcoin per kemarin. Memang sih, posisi saya sudah dipaksa keluar sebelum adanya big massive move ini. Cuma buat saya nggak ada masalah, teman-teman. Karena memang ada berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah itu terjadi di hari Minggu. Ya, weekend biasanya market
cenderung konsolidasi, sideways, itu udah probabilitas gitu kan. Dan maksudnya gini, katakanlah dari 10 minggu, berapa banyak hari minggu yang secara pergerakan itu sangat impulsif? Jawabannya sedikit. Ya, hampir jarang. Ya, bukan hampir jarang ya, hampir nggak ada bahkan teman-teman. Ya, ada sih beberapa case, tapi jarang sekali. Oke, less likely. Kemudian hari Senin pagi terutama biasanya merupakan momen manipulasi. Ya, momen manipulasi. Kalau kemarin ini by the way, walaupun protective SL plus di sini, saya decide kemarin untuk out dulu. Ya, pertimbangan saya adalah karena kita memang dekat dengan resistance itu. Jadi udah hari Minggu dekat resistance, kemungkinan Senin manipulasi, ya udah, saya decide untuk keluar. Bagi saya nggak ada masalah. Kenapa teman-teman? Karena kita mendapati struktur baru buat kita trading nanti. Nah, inilah yang saya katakan kepada teman-teman, follow the market structure. Ya, kita tidak perlu terlalu menebak-nebak, kita tidak perlu terlalu memprediksi. Cuman kita tahu ada potensi tahanan. Kita tahu, kita mengantisipasi, bisa saja dia terkena rejection dari sana. Jika terjadi, apa yang berikutnya kita lakukan? Nah, itu ya yang menjadi I think menjadi poin penting di dalam mengantisipasi lah setiap probabilitas yang bisa terjadi di market. Kita mungkin teman-teman sering dengar kayak market is all about probability, is all about probability. Oke, teman-teman tahu it's all about probability, tapi pertanyaannya actionnya kamu menyesuaikan nggak? Ya, kalau saya menyesuaikan dalam tanda kutip, oke, probabilitasnya kalau di weekend kayak begini, potensi sideways begini. Kalau misalkan ternyata dia turun, saya senang. Udah out gitu kan. Kalau dia naik, mungkin sesaat saya merasa sedih. Tapi saya punya pertimbangan bahwa as long secara market structure-nya ngasih saya new opportunity, saya tinggal follow up dari situ. Ya, bedanya di situ teman-teman. Jadi secara level of emotion, saya udah bisa redam. Ya, walaupun ada rasa sedih, tapi saya udah bisa redam. In fact, saya ongoing long position Ethereum dan juga untuk BNB. Ya, jadi kalau bagi saya, well, if I missed on Bitcoin, well, kita punya opportunity yang lain. Kita tinggal manfaatin aja. So that's the logic behind every decision yang saya buat ya dalam keaktivitasan saya sehari-hari gitu kan. Nah, saya sharing kayak begini mungkin di update ini supaya teman-teman tahu juga kalau misalnya Anda ada feeling of FOMO, ya Anda takut ketinggalan, nggak perlu takut. Ya, karena pada akhirnya akan ada opportunity lagi. Opportunity itu teman-teman tinggal manfaatin. Lebih penting lagi, kemarin ada yang nanya saya gini, Vin, kalau gue FOMO sekarang gimana? Gak apa-apa. Nah, ada tapinya. Gak apa-apa. Tapi, risk manajemennya dijaga. Tetap perhatiin gimana mitigasi resikonya. Gimana saatnya kamu exit. Kalau kamu FOMO dengan konteks buy and hold, udah jelas. Di sini yang menjadi perkara. Banyak orang kesangkutnya gara-gara itu. Ya, korban manta juga salah satunya itu. Ya, ketika orang yang memberikan outlook juga nggak bisa terima kalau diri dia salah, pada akhirnya tidak ada invalidasi, tidak disebutkan, bisa dibilang progress exitnya seperti apa yang proper, gimana mitigasi resikonya. Ya, pokoknya hold, buy and hold dengan asumsi bisa naik sekian. Demi mempertahankan win rate, jadi susah untuk mengakui kalau analisanya tidak sesuai. Akhirnya risk manajemennya nggak terjaga, akhirnya banyak yang rungkat. Kan begitu teman-teman. Nah, kalau kita di sini coba untuk remind, Anda mau FOMO it's fine, tapi yang pasti perhatikan risk manajemennya. Kamu harus tahu invalidation level kamu di mana. And when the time has come, dan ketika invalidation level itu sudah di break, Anda harus respect trading plan-nya. Harus disiplin untuk melakukan yang namanya mitigasi resiko guna menghindari overloss. That's how you play the game. Ya, apalagi kripto itu marketnya kan 24/7. Jadi kalau misalnya Anda missing out hari ini, Anda sama aja sama orang yang mungkin baru kenalan kripto. Bedanya adalah Anda punya knowledge, Anda udah punya pengalaman, Anda udah tahu gimana cara menyetir kendaraan ini di dalam pegunungan atau di atas di daerah pegunungan yang lika-likunya tuh sangat berasa. Naik turunnya itu sangat berasa. Beda sama mereka yang baru hadir, baru banget hari ini kenal kripto, dan mereka nggak ngerti itu semua.
Nah, masa teman-teman yang udah levelnya di atas jauh aja masih juga kembali ke level awal, yaitu FOMO, buy and hold, and then without using yang namanya stop loss, right? That's always the problem, teman-teman sekalian. Jadi kita coba remind itu supaya teman-teman bisa nyantol lagi dan bisa tetap istilahnya utilizing the market ya, movement daripada market secara keseluruhan. Last week was a very best performance so far buat saya, teman-teman sekalian. Mungkin nanti saya akan coba untuk I think I'm gonna share this one ya. Kalau misalnya kalian agree, type yes aja. Nanti mungkin sore akan saya release videonya kalau kalian pengen lihat weekly recap beberapa transaksi yang kita lakuin selama di SAG dalam sepekan terakhir. Let me know, type yes di kolom chat di bagian pin comment, and then nanti saya akan release, teman-teman. Oke, jadi kalian bisa pelajarin, this is how I execute the setup, this is how I mitigate the risk, dan lain-lain. Di situ kalian bisa pelajarin. Oke, dan overall secara outlook ya untuk Bitcoin, personally saya still bullish. As long internal secara struktur, sekali lagi saya tekankan, internal secara struktur still bullish, kita bakal maintain bullish bias kita. Tinggal perkara nanti dia, saya nggak tahu ya, New York kan biasanya manipulasi, goyang-goyang ya marketnya. Nggak tahu apakah dia akan creating structure baru kayak begini, atau mungkin dia akan dibawa mengalami retracement during New York gitu ya. Tapi yang pasti selama zona ini itu terprotect dengan baik, saya rasa Bitcoin masih bisa tetap akan naik dan bahkan mencapai new all time high by today ya. Ya, kita lihat nanti prosesnya kayak gimana. Okay? So that's gonna be the update for today. Thank you very much guys for watching and see you guys again in the next update. Ya, nanti next update baru saya tambahin altcoins ya. Okay? God bless everybody. Happy Monday. Happy potential new all time high and bye bye guys.